dari tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, sistem pemerintahan. Sistem parlementer di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, presiden hanya sebagai negara, bukan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada UUD 1950. Politik, dominasi sistem multipartai, lebih dari 20 partai termasuk PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Instabilitas politik, kabinet berganti dalam 9 tahun. Konflik ideologi antara nasionalisme, agama, dan komunisme. Pemilu 1955 sebagai tonggak demokrasi meskipun tidak membawa stabilitas. 3. Lanjutan ekonomi. Ekonomi lemah akibat perang kemerdekaan dan dominasi kolonial. Upaya pembangunan melalui Russell dan RPLT kurang efektif. Nasionalisasi perusahaan asing seperti ketergantungan pada ekspor komoditas primer, karet, kopi, minyak. Masalah inflasi tinggi dan ketimpangan ekonomi. 4. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal masih tidak stabil. Keterpurukan ini mengharuskan pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam bidang ekonomi untuk menghindarkan keterpurukan ekonomi. Kebijakan tersebut diantaranya 1. Holding Broadin, 2. Gerakan Benteng, 3. Sistem ekonomi Alibaba, 4. Musyawarah Nasional Pembangunan. Dampak demokrasi liberal. Dampak utama dari demokrasi liberal adalah perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Demokrasi liberal menghasilkan kerangka kerja hukum yang kuat untuk melindungi hak individu. Berikut kelebihan dan kelemahannya. Pemilu 1955 dan kebebasan politik yang relatif terjamin. Kelemahan tidak stabilan politik, lemahnya kebijakan ekonomi dan konflik ideologi. Untuk masa demokrasi negara menunjukkan pentingnya stabilitas politik dan sinergi antara pemerintah dan parlemen untuk pembangunan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Ada apa yang menjadi ciri utama politik pada masa liberal di Indonesia? Siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintah masa liberal di Indonesia? Apa dampak penerapan sistem ekonomi liberal terhadap kehidupan masyarakat Indonesia? Soal presiden. Apa yang menjadi ciri utama politik pada masa liberal Indonesia? Kekuasaan politik dikuasai oleh pemerintah kolonial dan rakyat pribumi tidak memiliki hak politik. Sedangkan masyarakat tidak memiliki hak politik. Untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan masa liberal di Indonesia? Jawabannya, kekuasaan tertinggi dipegang oleh gubernur. Jenderal sebagai wakil pemerintah kolonial Belanda. Di sumber yang saya baca, kekuasaan tertinggi pada masa demokrasi liberal di Indonesia berada di tangan parlemen atau DPR. Sebagai kepala negara. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh parlementer dan perdana menteri karena Indonesia mengalami pergantian perdana menteri sampai pada sistem parlementer dihapus pada Dekret Presiden 5 Juni 1959. Soal dari bumi, dampak penerapan sistem ekonomi liberal bukan kualitas sumber daya alam dan tenaga kerja pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.